Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Nur Rahmawati, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Tegal. Kali ini saya akan menyampaikan analisis hasil wawancara pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin dari 3 kepala sekolah yang telah saya wawancarai, yaitu Kepala SMA Negeri 1 Slawi, Kepala SMA Negeri 2 Slawi, dan Kepala SD Negeri 1 Dukuh Salam. Berikut adalah analisis hasil wawancara dengan Kepala SMA Negeri 1 Slawi, Ibu Sunarni, MPT. Dalam mengambil keputusan kasus-kasus dilema etika, Kepala SMA Negeri 1 Slawi tidak gegabah dan tidak terburu-buru, namun diselesaikan sesegera mungkin dengan berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian secara runtut, sampai merefleksikan apakah keputusan yang beliau ambil sudah tepat dan benar. Beliau menyampaikan bahwa sekolah merupakan sebuah institusi moral dan lembaga, maka dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika berdasarkan SOP yang ada di sekolah, mengumpulkan tim sekolah untuk diajak musyawarah, menerima dan mendengar saran dalam menyelesaikan masalah yang berorientasi pada kepentingan sekolah dan kebutuhan murid. Kepala SMA 1 Slawi mampu mengidentifikasi kasus dilema etika dengan melihat konflik antara nilai atau prinsip etika yang saling bertentangan dengan menggunakan pendekatan kolaboratif tim sekolah. Langkah yang diambil beliau dalam memutuskan kasus dilema etika yaitu yang pertama melakukan identifikasi bersama tim sekolah, mengumpulkan dan menerima laporan dari berbagai pihak, dan selanjutnya melakukan observasi langsung. Kemudian dilakukan upaya musyawarah dengan tim sekolah yang solid untuk mengambil keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Tentunya semuanya berorientasi pada kepentingan sekolah dan kebutuhan murid serta berpedoman dengan aturan sekolah dan aturan regulasi yang ada. Hal-hal yang efektif dalam mengambil keputusan dilema etika, maka harus bekerja cepat dan berkolaborasi dengan tim sekolah untuk mengambil keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Yang menjadi tantangan beliau dalam mengambil keputusan adalah memahamkan persepsi orang yang berbeda untuk dapat memahami hasil keputusan yang sudah dipertimbangkan baik buruknya dan seadil-adilnya yang semuanya bermuara pada kepentingan sekolah dan kepentingan murid dibutuhkan waktu dan proses yang cukup. Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala SMA 1 Slawi, dapat disimpulkan bahwa Kepala Sekolah mampu mengidentifikasi kasus dilema etika dengan melihat konflik antar nilai atau prinsip etika yang saling bertentangan dengan menggunakan pendekatan kolaboratif untuk menemukan keputusan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan dengan melalui tahapan paradigma dan langkah-langkah uji keputusan. Hasil refleksinya, Kepala SMA 1 Slawi mengedepankan keberanian dalam mengambil keputusan kasus-kasus dilema etika dengan menggunakan SOP yang ada di sekolah dan regulasi yang ada, di mana hasil keputusan semua untuk kepentingan sekolah dan kepentingan murid. Pembelajaran yang diperoleh dalam mengatasi kasus dilema etika adalah belajar sabar, belajar mengendalikan emosi, belajar memahami dan menghargai orang lain. Karena keputusan yang diambil terkadang benar untuk kita, ternyata belum tentu benar menurut orang lain. Sejatinya, masih ada kebenaran dari sudut lain. Disinilah kita juga dapat belajar meningkatkan kecerdasan spiritual dan sosial diri kita. Selanjutnya, analisis hasil wawancara dengan Kepala SMA Negeri 2 Slawi, Ibu Siti Ati MPD. Dalam mengambil keputusan kasus-kasus dilema etika, Kepala SMA 2 Slawi berusaha menyelesaikan secepat mungkin dengan berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian secara runtut, sampai merefleksikan apakah keputusan yang beliau ambil sudah tepat dan benar. Dalam menjalankan pengambilan keputusan yang mengandung dilema etika, beliau mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika dengan menggunakan regulasi yang ada yang menjadi rujukan dalam mengambil keputusan. Walaupun terkadang ada regulasi yang harus ditinjau lagi dengan menggunakan sentuhan hati untuk mengambil keputusan kasus dilema etika
dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika dilakukan dengan skala prioritas. Selagi itu untuk kepentingan murid, maka akan menjadi prioritas yang utama dengan melakukan langkah-langkah yang bertahap, mulai dari identifikasi masalah, siapa yang terlibat, memberdayakan, dan bermusyawarah untuk menguji dan menimbang keputusan yang akan diambil dengan tim manajemen sekolah, sehingga dapat diambil keputusan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Hal-hal yang efektif dalam mengambil keputusan dilema etika Kepala SMA 2 Selawi harus bekerja cepat sesegera mungkin agar tidak terlambat dan berkolaborasi dengan tim manajemen sekolah untuk mengambil keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Beliau menginginkan ada kasus sesegera mungkin dilakukan upaya untuk menyelesaikan tanpa harus menunda. Yang menjadi tantangan dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika adalah adanya pro dan kontra. Kontra ini dapat diminimalisir dengan menyampaikan berdasarkan regulasi sosialisasi pemahaman bersama sehingga ketika keputusan telah diambil dapat diterima dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Tentunya dalam menyampaikan hasil keputusan akan berusaha disampaikan dengan bahasa hati dan kehati-hatian untuk menghindari adanya masalah yang ditimbulkan ke depannya. Refleksi wawancara dengan Kepala SMA 2 Selawi. Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala SMA 2 Selawi dapat disimpulkan bahwa Kepala Sekolah mampu mengidentifikasi kasus dilema etika dengan melihat konflik antar nilai atau prinsip etika yang saling bertentangan dengan menggunakan pendekatan kolaboratif untuk menemukan keputusan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan dengan melalui tahapan paradigma dan langkah-langkah uji keputusan. Berikut ini adalah analisis hasil wawancara dengan Kepala SD Negeri Duku Salam 1, Ibu Siti Maimunah, SPD. Dalam mengambil keputusan kasus-kasus dilema etika, Kepala SD Negeri 1 Duku Salam berusaha menyelesaikan dengan cepat dan berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, serta 9 langkah pengujian secara runtut sampai merefleksikan apakah keputusan yang beliau ambil sudah tepat dan benar. Dalam menjalankan pengambilan keputusan yang mengandung dilema etika, beliau mampu mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika dengan menggunakan langkah-langkah yang bertahap, mulai dari identifikasi masalah, siapa yang terlibat, mengumpulkan fakta-fakta, bekerja sama, dan bermusyawarah untuk menguji dan menimbang keputusan yang akan diambil dengan Dewan Guru dan Komite Sekolah. Mengingat kasus dilema etika yang terjadi di SD masih relatif tidak terlalu memberatkan, sehingga tidak harus menggunakan 9 langkah dalam pengambilan keputusan. Hal-hal yang efektif dalam mengambil keputusan dilema etika Kepala SD Negeri 1 Tugu Salam melakukan dengan bermusyawarah bersama Dewan Guru dan Komite Sekolah untuk meringankan tugas dan diperoleh hasil keputusan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang menjadi tantangan dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika adalah adanya senioritas dan junioritas, di mana senioritas ini memiliki pola pikir yang merasa dirinya lebih profesional. Maka diselesaikanlah dengan cara pendekatan yang nyaman agar menjadi pro atas keputusan yang telah diambil. Seorang pemimpin harus dapat belajar memahami perasaan orang lain dan harus belajar legowo. Refleksi wawancara dengan Kepala SD Negeri 1 Tugu Salam. Dari hasil wawancara yang saya lakukan, kepala sekolah mampu mengidentifikasi kasus dilema etika dengan melihat konflik antar nilai atau prinsip etika yang saling bertentangan dengan menggunakan pendekatan kolaboratif untuk menemukan keputusan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan dengan melalui tahapan, paradigma, dan langkah-langkah uji keputusan. Pembelajaran yang diperoleh dalam mengambil keputusan kasus dilema etika secara cepat bergerak, maka akan mudah menormalisasikan keadaan dan sekolah akan cepat menjadi maju. Berdasarkan hasil wawancara, ada beberapa hal yang memiliki persamaan, yaitu 3 kepala sekolah yang saya wawancarai telah melakukan tahapan identifikasi permasalahan secara umum, yaitu melalui pengumpulan fakta-faktanya dan pengambilan keputusan melalui alternatif-alternatif solusi.
Penyelesaian masalah dengan pertimbangan yang matang dan melalui musyawarah tim kerja yang solid. Adapun perbedaan hasil wawancara dari tiga pimpinan yang saya wawancarai, pimpinan yang pertama lebih mengedepankan keberanian dalam mengambil keputusan dengan SOP yang ada di sekolah, semua untuk kepentingan sekolah dan kebutuhan murid. Sesuai analisa saya, yang lebih menonjol dalam tahap-tahap pengambilan keputusan adalah pimpinan pertama, yaitu Kepala SMA Negeri 1 Slawi, karena lebih sesuai dengan langkah-langkah pengambilan keputusan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada para pemimpin yang saya wawancarai, dalam mengambil keputusan antara lain mengidentifikasi dan mengambil keputusan dengan berdiskusi bersama tim sekolah, meminimalisir dampak negatif ketika sebuah keputusan diambil, pengambilan keputusan dilakukan secara objektif dan berkeadilan. Jika dibandingkan dengan yang saya pelajari di modul 3.1, para pemimpin yang saya wawancarai sudah menerapkan beberapa hal mengenai 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian. Investigasi opsi trilema, para pemimpin tersebut sudah menerapkan prinsip pengambilan keputusan di mana keputusan yang diambil berbasis akhir. Rencana ke depan para pimpinan jika dihadapkan dengan masalah dilema etika adalah melalui analisa-analisa permasalahan secara runtut dan lengkap berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian keputusan. Para pimpinan dapat mengukur efektivitas pengambilan keputusan mereka dengan cara melakukan uji benar salah, serta kemudian melakukan refleksi dan evaluasi ketercapaian keputusan yang diambil berdasarkan apa yang sudah berjalan dan masukan dari berbagai pihak yang menjalankan keputusan tersebut. Para pemimpin yang saya wawancarai sudah menerapkan beberapa hal mengenai 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian investigasi opsi trilema. Para pemimpin tersebut sudah menerapkan prinsip pengambilan keputusan di mana keputusan yang diambil berbasis akhir. Demikian analisis hasil wawancara terhadap 3 kepala sekolah yang telah saya wawancarai. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.